Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puja kepada Allah yang berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi ini saya masih bercakap tentang konsep-konsep hidup dari surah Al-Kahfi. Kalau semalam kita bercakap tentang 4 contoh-contoh manusia terbaik, pemuda terbaik, pemuda kahfi, hartawan terbaik, hartawan yang memberikan hartanya untuk akhirat, ilmuwan terbaik iaitu Nabi Khidir, orang yang memiliki ilmu dengan konsep akhirat daripada Allah, dan penguasa terbaik adalah Dzulkarnain, orang yang berkuasa dengan penuh keadilan. Tapi dalam surah Kahfi, di antara satu cerita dengan cerita yang lain, biasanya akan ada konsep-konsep hidup yang dimasukkan di dalam antara cerita. Karena yang penting itu hanya contoh dan konsep. Ada konsep dan contoh ini yang sangat menjadi iktibar kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara konsep yang dijelaskan pertama dalam Kahfi adalah konsep melihat kehidupan antara orang beriman dan orang kafir. Wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata binabatul ard wasbah hasiman tadruhur riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum, berikan kepada mereka percontohan kehidupan dunia, al-hayatud dunia kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana air yang turun daripada langit, fakhtalata binabatul ard, maka dia dapat menghidupkan pokok-pokok di atas muka bumi. Kemudian fasbah hasiman tajruhur riyah, pokok tadi menjadi kering dan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan bagi Allah segala sesuatu telah ditentukan dengan takdirnya masing-masing. Konsep kehidupan, karena dalam hidup ini setiap bangsa, setiap umat, setiap peradaban itu akan memiliki konsep hidup masing-masing. Disebut dengan, kalau dalam orang putih kata world view, pandangan hidup, pandangan tentang Tuhan, pandangan tentang alam, pandangan tentang konsep kehidupan, kekayaan, kemiskinan. Ini adalah konsep. Dan semua orang, semua bangsa, semua umat, semua agama akan berpijak terhadap konsep-konsep itu untuk memberikan keyakinan dan cara hidupnya. Ini konsep hidup dan keyakinan sangat penting. Maka macam sekarang, wadrib lahum hayatid dunya, bagaimana konsep hidup dunia? Bagi orang kafir adalah seakan-akan itu hanya hidup itu adalah air yang Allah berikan dari langit, hujan yang turun, tumbuh atas bumi, menghembuskan sama-sama. Tetapi setelah itu dia akan kering, akan hilang. Itu bagi orang kafir. Bagi orang kita sebetulnya, ingat al-mal, dan itu al-mal wal banun, baik harta, baik anak, wa zinatul hayatid dunya,
dan semua perhiasan kehidupan dunia itu sama. Jadi orang beriman, orang kafir akan mendapatkan dunia yang sama, nikmat yang sama, kehidupan yang sama di dunia dan di akhirat. Hanya saja bagi orang beriman, kehidupan dunia itu dipakai di dunia dan dapat diabadikan di akhirat, dipergunakan lagi di akhirat. Ini konsep sangat penting. Maka wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Dan apa yang baki, apa yang kekal, apa yang tinggal daripada air yang Allah berikan kepada kita macam semua kehidupan dunia, dan kalau yang tinggal itu kita pergunakan dengan yang soleh, jadi waktu dia soleh dia menjadi kekal, waktu dia tak soleh dia tak menjadi kekal. Ingat ya, wal baqiyatus shalihat, sesuatu yang baki, sesuatu yang kekal dan dia soleh, ingat ya, baru dia akan menjadi khairun inda rabbik, lebih baik bagi Tuhan engkau. Jadi cara pandang dunia kita, dunia bagi kita adalah sebuah nikmat yang dipergunakan untuk mendapatkan nikmat tadi menjadi nikmat yang kedua di akhirat. Kenapa? Karena konsep hidup kita dunia untuk akhirat. Ya. Hidup kita bagi orang Islam, kalau kata Umar Abdul Aziz, khalaqtuka lil abad, kamu dijadikan untuk hidup selama-lamanya. Ingat ya, khalaqtuka lil abad, kita dijadikan hidup bukan untuk mati, kita hidup untuk hidup selama-lamanya. Walakinnakum tungkiluna min darin ila darin, hanya kamu akan dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini konsep hidup. Hidup kita sekali hidup, hidup selama-lamanya. Hanya hidup kita akan berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada konsep kematian dalam hadis, habis tak ada dalam Islam. Sekali hidup, hidup selama-lamanya. Kematian itu hanya pindah tempat. Mati itu pindah tempat. Bangkit pun pindah tempat. Tengok. Lahir pun pindah tempat. Pindah tempat daripada alam rahim ke dunia namanya lahir. Pindah tempat daripada dunia ke alam barzah namanya mati. Pindah tempat alam barzah kepada kiamat namanya kebangkitan. Dia hanya pindah. Hidup, sekali hidup, sekali Allah ciptakan roh dalam badan kita, itulah hidup selama-lamanya. Dari roh masuk janin, masuk dunia, masuk alam barzah, masuk kepada hari kiamat kebangkitan, dan akan selama-lamanya hidup di dalam alam, tergantung apa yang kau buat. Boleh neraka, boleh surga. Bagi orang beriman, hidup dari dunia, bahagia dunia dan akhirat, khalidina fiha abada. Ini konsep. Ada konsep yang kedua, orang tak tahu akhirat, tak kenal akhirat, hidup hanya dunia. Apapun yang dibuat hanya untuk dunia tanpa memikirkan akhirat. Ingat ya? Dia orang yang tak kenal akhirat, hidupnya hanya dunia. Apapun yang ada pada nikmat di dunia hanya untuk di dunia tanpa memikirkan untuk akhirat. Ini konsep orang yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenal agama. Kita kata konsep kafir itu banyak etis. Tak ada Tuhan bagi dirinya. Agama tak ada, Tuhan tak ada, apalagi akhirat. Yang ketiga, ada orang kenal akhirat, tapi salah dalam mengenal akhirat.
salah mengenal akhirat. Orang-orang selain agama Islam salah mengenal akhirat. Dia tahu ada akhirat. Dia yakin ada akhirat. Orang-orang Hindu yakin ada akhirat. Kristen yakin akhirat. Yahudi yakin akhirat. Tapi mereka salah mengenal akhirat. Macam Yahudi kata, akhirat itu kalau kami masuk neraka hanya 3 hari sahaja. Macam mana pun kau hidup di dunia, tak buat rusak, tak buat jahat, hanya masuk neraka 3 hari saja. Ini konsep Yahudi. Konsep lebih hebat konsep Nasrani. Engkau buat jahat macam mana pun tak kisah. Kalau kau dah beragama Kristian, nanti dapat ampunan dosa, hidup akhirat pasti masuk surga. Hebat kan? Engkau tak jahat macam mana pun masuk surga. Itu Kristian. Kalau Hindu, engkau hidup di akhirat, nirwana, kembali reincarnation. Ini Hindu. Jadi ini cara pandang akhirat yang benar, yang siratal mustaqim. Cara pandang akhirat yang sesat, kafir ateis. Cara pandang akhirat yang maghdub alaihim adalah orang-orang yang tadi tahu akhirat tapi salah mensikapi akhirat. Ini konsep akhirat. Kenapa saya kata ini penting? Karena pada saat ini, pada waktu sekarang sedang sibuk-sibuknya semua dunia, satu dunia, dengan konsep menyatukan agama. Penyatuan, sekarang ada gerakan penyatuan agama. Menyamakan agama. Antara Islam, Yahudi, Kristian, agama Abrahamic Accord. Hari ini sedang dikembangkan di mana-mana oleh kelompok barat sebetulnya. Mengatakan bahwasanya Islam, Kristian dan Yahudi sama, agamanya sama, Tuhannya sama, akhiratnya sama, surganya pun sama. Ada sebuah buku, Bilik-bilik Surga. Judulnya Bilik-bilik Surga di Indonesia. Ada surga bilik Muhammad, ada surga bilik Yesus, ada surga bilik Buddha, ada surga bilik Mother Teresa. Ini gerakan. Sehingga orang tak payah lagi sibuk dengan agama. Tak beragama pun tak apa. Maka bilang ini cara pandang kita, agama semua berbeza. Konsep Tuhan berbeza. Konsep dunia berbeza. Konsep akhirat berbeza. Dunia kita ad-dunya mazra'atul akhirah. Dalam sebuah hadis. Dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Dunia itu ladang untuk akhirat. Dunia engkau menanam, akhirat engkau menuai. Jadi apa yang ada di dunia, konsep kita harus dapat menjadi sesuatu yang berharga di akhirat. Karena kita memerlukan dunia untuk akhirat. Karena ada satu pandangan sufi yang agak menyimpang kadang-kadang. Tinggalkan dunia, sibuk akhirat, salah lagi. Pisahkan dunia dan akhirat, salah lagi. Yang betul, bawa dunia untuk akhirat. Karena dunia lah modal untuk akhirat. Maka kaya dunia, kaya akhirat. Kuasa dunia, kuasa akhirat. Kenapa? Dengan harta dunia, kau dapat surga paling tinggi di akhirat. Dengan kuasa dunia, dapat imam paling tinggi di akhirat. Kenapa? Karena harta, kuasa, ilmu dan apa saja yang kau miliki, mal. Saya mengatakan mal itu malaka. Apa saja yang engkau miliki. Tenaga, fikiran, ilmu, kuasa, pangkat, kedudukan, harta, waktu, mal semua. Ambillah mal ini, pergunakanlah mal ini untuk jadi kepada engkau suatu akan engkau jadikan dia modal hidup engkau di akhirat. Ya, hidup ni ada dua. Hidup untuk dunia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini tujuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu tujuan. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dah. Untuk bahagia dunia ada cara, SOP, ada hukum. Hukumnya bernama sunnatullah. Untuk bahagia akhirat ada hukum yang namanya hukum Allah. Bahagia dunia ada cara dunia.
bagi acara akhirat. Sekarang bagaimana mempergunakan dunia untuk akhirat? Jadi lakukanlah maka untuk dunia. Pertama daripada action, amal. Untuk akhirat juga amal. Tengok ya. Ada amal dunia, ada amal akhirat. Untuk amal dunia menjadi amal akhirat, maka dengan konsep ibadah. Ibadah engkau pergunakan dunia hanya untuk Allah, mencari ridha Allah, pergunakan akhirat untuk Allah dan mencari ridha Allah, maka dunia engkau menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita lupa di dunia, sibuk di akhirat sebahagian, atau sibuk di akhirat, lupa di dunia. Seharusnya mempergunakan sibuk di dunia dan menjadi sibuk di akhirat. Bagaimana kata Rasulullah? Kalau engkau tahu besok akan kiamat, di tangan engkau ada sebatang benih pokok, tanamkan itu pokok, bukan buang. Karena apa? Menanam pokok ibadah. Dan tanam pokok satu hari jadi pahala ibadah. Tengok. Ini konsep sangat penting. Maka dalam Islam tidak ada pemisahan amal. Yang ada penggunaan amal dunia untuk akhirat. Tidak ada pemisahan amal dunia, amal akhirat. Ibadah itu kerja, kerja itu ibadah. Berniaga itu ibadah. Apapun itu ibadah. Itu yang kita baca tiap hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini konsep. Ini konsep hidup melihat di dunia. Karena kalau orang kafir, dunia untuk dunia. Kenapa? Kan bagi mereka dunia hanya untuk kehidupan dunia tanpa akhirat. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimamusin. Al-Mu'minun ayat 37. Ini orang kafir. Hidup ini aja dunia saja. Kami tak, kalaupun mati tak hidup lagi. Ini kata orang kafir. Kalau mahya ila hayatuna dunya namutu wa ma nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kalaupun kami mati, yang mematikan kami hanya masa. Bagi orang kafir, mati selesai. Bagi kita, mati belum selesai. Mati akan kita pisahnya berapa lama? Kita mati itu, roh naik ke langit, dicabut dari badan kita, diregister naik ke langit. Dah, jumpa Allah. Kemudian setelah sampai jumpa Allah, roh itu akan diletakkan di dua tempat untuk register. Satu illiyin untuk orang beriman, satu sijin untuk orang kafir. Registernya, tempat registernya. Roh yang sama kemudian akan diturunkan kembali ke alam barzah. Ingat ya. Tengok kita tengok. Kalau kita ke kuburan, kata hadis 3 langkah engkau keluar daripada kuburan, dia sudah disoal jawab oleh malaikat. Hidup tak? Hidup. Hidup dengan rohnya dan jasad alam barzahnya. Jasad alam barzahnya, bukan jasad yang kau kubur. Karena di setiap tempat apa itu jasad? Jasad itu tempat roh. Ingat ya? Jasad itu tempat roh. Di dunia engkau ada roh, jasadnya badan. Meninggal, tarik roh, tinggal badan. Roh masuk, badan ke atas, badan masuk ke tanah. Hancur badan, buat roh, buat jasad baru alam barzah. Maka bukan jasad yang ada. Jasad ada itu macam Fir'aun tak pernah masuk alam barzah jasad yang ada. Tapi jasad alam barzah tak ada. Walaupun jasad fisiknya ada di museum, jasad roh badah ada alam barzahnya. Jadi jasad alam roh bukan jasad alam barzah, lain dengan jasad di dunia. Itulah dia akan mendapat menikmat subur atau dia akan azab kubur. Jasad alam barzah dengan rohnya akan dapat nikmat atau azab kubur. Dah, ini maka di kuburannya bukan nikmat atau azab. Maka Allah jadikan kuburannya taman-taman surga dan yang kuburannya lubang-lubang api neraka. Ini konsepnya. Kenapa kalau orang telah beriman kepada Allah, saya masuk alam barzah, Allah akan bukakan kuburannya sampai kepada pintu-pintu surga, dapat nikmat surga. Tapi kalau dia jasad orang-orang kafir, Allah hancurkan sisa dia sampai dalam tanah. Ini konsep alam barzah. Maka dia baca kitab Ar-Ruh
Ibnul Qayyim. Itu kitab yang terlengkap bagi saya tentang konsep alam barzah, kitab Roh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Setelah itu kita akan Allah bangkitkan nanti pada padang mahsyar. Maka bila mahsyar, karena Allah kata pada padang mahsyar Allah akan bangkitkan kita dengan jasad, dengan tempat kita masing-masing. Mati barzah itu masa menunggu sampai kiamat, itu namanya barzah. Barzahun masa menunggu sampai kiamat, hancurnya alam. Pada hancurnya alam kiamat, ada berapa item yang tidak hancur di alam ini sebetulnya. Ingat ya, waktu hancurnya alam, ada beberapa benda yang tidak hancur waktu kiamat terjadi. Di alam di atas aras tidak hancur, kursi tidak hancur, lauh mahfud tidak hancur, kolam tidak hancur. 4 di atas. Aras, kursi, lauh mahfuz tempat catatan amal, kolam pen untuk mencatat semua amal kita. 4 poin di atas langit tidak hancur. Dah. Surga tidak hancur, neraka tidak hancur. Ingat ya, surga masih ada, sudah ada dan akan ada, tetap ada. Neraka sudah ada dan akan tetap ada. Kenapa? Maka tadi kan jadikan dia tongkat. Ada 2 lagi yang dalam diri manusia tidak hancur. Satu namanya roh, tidak hancur. Yang kedua namanya azmul zambi, tulang ekor, tulang sulbi, tidak hancur. Jadi ada 8 benda yang tidak hancur pada kiamat terjadi. Yang penting 2 kita, tulang sulbi dan roh. Roh naik ke langit, Allah simpan pada kita. Tulang sulbi masuk dalam tanah. Kiamat pun tak hancur, sehingga nanti bila hancurnya, dia tak hancur. Waktu hancurnya alam, apa yang terjadi? Yauma tubaddalu samawati wal ardu, hari akan Allah gantikanlah langit dan bumi dengan bumi yang baru. Itu pada ayat Ibrahim 48. Allah hancurkan semua alam, Allah gantikan alam bumi yang baru. Bumi berarti tanah yang baru, yang mana dia bayda, kata hadis, menjadi tanah yang putih yang betul-betul. Allah jadikan dia macam itulah padang mahsyar. Karena tadi tulang sulbi tidak hancur. Ingat ya, pada waktu tulang sulbi tidak hancur, pada waktu kiamat terjadi, kemana tulang sulbi? Tertanam di padang mahsyar. Tulang sulbi tadi tertanam di padang mahsyar. Karena berarti bumi ini Allah hancurkan, Allah ganti bumi yang baru di bumi ini juga. Bukan di alam ini juga, alam. Ya, jadi hancur tanah, hancur langit, Allah recycle lagi buat satu tanah datar, itulah padang mahsyar sepanjang memandang. Karena kalau tadi kan hanya bumi kecil, alam luas, ingat ya, bumi kecil, alam luas, ya. Ada langit segala macam. Waktu Allah hancurkan alam dan bumi, Allah gantikanlah bumi yang kecil tadi menjadi bumi yang luas, seluas-luas alam. Itulah yang disebut padang mahsyar. Karena tadi waktu di bumi ada tulang sulbi, ada kandungan. Waktu hancurnya alam, dia tak hancur. Waktu terjadilah bumi yang baru, masuklah tulang-tulang sulbi yang masih kekal tadi ke bumi yang baru yang bernama padang mahsyar. Dah tertanam. Apa yang terjadi kata hadis? Kemudian akan turunlah hujan daripada aras. Daripada aras ya. Bukan, kan tak ada langit lagi. Tinggal bumi, padang mahsyar, aras. Langit tak ada. Nah. Turunlah hujan daripada aras 40. Dan tak dikata 40 apa, kata hadis 40 arba'in. Boleh hari, boleh bulan, boleh tahun, masuk menurut Allah Ta'ala sebetulnya. Lah, air hujan terbulan turun 40 tadi.
Kalau kata hadis, tinggilah air setinggi 12 meter. Di padang yang baru tadi. Setelah itu, setelah tinggi 12 meter turunlah air, tumbuhlah tulang-tulang sulbi yang ada tertanam di padang mahsyar menjadi badan-badan manusia yang baru. Jadi tulang sulbi kita nanti itu menjadi bibit daripada badan kita di padang mahsyar. Tumbuh kalau kata hadis seperti biji tanaman yang tumbuh daripada tanah. Setelah itulah kalau kata hadis Nabi dalam kitab Ibnu Katsir tentang akhirat, Allah tiupkan sangkakala untuk memasukkan roh-roh yang disimpan tadi ke dalam jasad yang baru di padang mahsyar. Inilah proses kebangkitan yang ada dalam hadis. Jadi bukan bangkit tiba-tiba bangkit, bukan. Hancur dulu jadi tulang sulbi tertanam di tanah sekarang, kiamat hancur alam, tulang sulbi tak hancur, di sana yang lain tidak hancur, buat bumi baru, buat landasan baru, masuk tulang sulbi dalam itu, baru diturunkan air hujan, ditumbuhkanlah tulang sulbi menjadi jasad-jasad yang baru. Itulah kita, baru masuklah roh kepada jasad yang baru. Sebagaimana kita Allah buat janin dulu dalam perut manusia sampai 120 hari baru ditiupkan roh kepada janin kita. Padahal roh sudah ada sebelumnya daripada Allah SWT. Ini proses jadi hidup dengan roh, maka waktu menyatunya roh dengan jasad itulah hidup. Waktu menyatunya roh dengan jasad itulah hidup. Waktu berpisahnya roh dan jasad namanya mati. Itu aja sebetulnya. Jadi hidup atau mati itu tergantung roh. Maka kita punya roh baru, punya roh yang lama, jasad baru di padang mahsyar, baru akan ada kebangkitan. Itulah proses kebangkitan. Maka kita yakin hidup itulah hidup. Allah memberitahu kepada kita, Rasul inilah kebangkitan hidup yang baru. Nah, orang kafir tak ada konsep ini. Orang bukan Islam tak ada konsep ini. Bagaimana boleh hidupnya badan, bagaimana hidupnya roh pada padang mahsyar pada hari kiamat. Tahu mereka, malah bagi orang Kristen misalnya, habis mati akhirat, surga atau neraka. Tak ada padang mahsyar. Kita ada surga dan neraka. Malah nanti di padang mahsyar nanti sebetulnya semua orang akan dibangkitkan, dan ingat, dan dibangkitkan waktu itu barulah semua orang mencari Tuhannya masing-masing. Dalam hadis Rasul mengatakan, hendak setiap kaum pada hari kiamat nanti mereka akan pergi berjumpa kepada apa mereka sembah. Maka pergilah penyembah salib kepada salib mereka, penyembah patung kepada patung mereka. Setiap pemeluk agama pergi mendapatkan Tuhannya masing-masing, sehingga tidak ada yang tinggal kecuali menyembah Allah. Tengok. Pada waktu kiamat dibangkitkan, semua orang bangkit, dan bangkit di mana mereka mencari mana Tuhan mereka masing-masing. Karena pada kiamat nanti kita dibangkitkan satu. Dan kedua lebih hebat lagi, Tuhan yang kita sembah juga dibangkitkan di padang mahsyar. Tuhan yang disembah juga dibangkitkan di padang mahsyar. Di semua agama kamu menjadi Tuhan masing-masing. Hanya kita tak, karena kita ada Allah SWT. Maka malah waktu itu dikatakan kepada Yahudi, apa yang kamu sembah? Mereka kami sembah Uzair, anak Allah. Kamu dusta, sebab Allah tak punya anak, kata waktu itu. Tanya orang Yahudi, yang Nasrani, apa yang kau sembah? Kami juga sembah kepada Isa Al-Masih, anak Maryam. Kata Allah, aku tak punya anak, maka engkau salah dalam menyembah. Maka ke tempat engkau. Itu semua macam masing-masing. Maka waktu kepada kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep sangat penting. Bagaimana hidup menjadi hidup akan datang. Karena kalau tak faham kita, mudah dikata orang kafir. Macam mana hidup lagi tak hidup? Kita ada hidup kita dengan Quran meyakinkan, hadis memproses. Ingat ya.
Di Quran kita ada hidup setelah kematian, tapi Quran tak bercakap bagaimana hidup setelah kematian. Hadis mengatakan ada hidup setelah kematian macam tadi, jasad mati dulu hancur, dan hancur ada yang tidak hancur namanya tulang sulbi tidak hancur, ini dan roh dipisahkan dulu, berarti ada dua, tulang sulbi dan roh terpisahnya. Nanti waktu alam barzah atau ini masuk kepada akhirat ada jasad baru, nanti waktu tulang sulbi jadilah dia akan jasad yang baru akan masuklah roh yang lama, roh tak ganti-ganti. Roh yang lama masuk jasad yang baru, maka jasad itu akan hidup dengan alam barzah, akan ada masuk ada kemudian adanya mizan. Pertama Allah kata dengan kitab masing-masing di kitab, semua file kita di Lauh Mahfuz diberi kepada kita untuk dicek nanti file itu dibawa depan Allah. Allah soal satu-satu namanya hisab, dibawa satu-satu apa yang kau buat ditanya one by one. Allah akan detail, karena engkau akan jumpa Allah satu orang persatu, orang bighairi turjuman, kata dia, tanpa penterjemah. Semua orang jumpa Allah satu persatu depan Allah dengan file kita. Allah tanya, betul kau buat tak betul? Semua Allah tanya. Setelah selesai soal jawab, baru letaklah mizan. Mizan itu timbangan amal. Jadi dapat kitab dulu, Allah soal jawab dulu, udah soal jawab selesai, masuk dalam timbangan amal. Mana baik, mana buruk. Kalau baik yang banyak masuk surga, jaminan. Buruk ada masuk neraka. Tak baik, tak buruk tengah-tengah masuk dalam Al-A'raf dulu, tempat tinggal tunggu sementara. Al-A'raf 3 ya. Baik surga, buruk neraka. Tengah-tengah tak setengah nilai baik sama buruk sama, masuk Al-A'raf dulu. Nanti udah selesai yang surga, udah selesai neraka, baru Allah akan masukkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kata surga setinggal. Surga tak ada surga tanpa tambahan amal. Itu berarti surga yang paling rendah. Orang dah masuk semua surga, masuk neraka, yang ini belum masuk surga neraka, Al-A'raf itu yang dinding Al-A'raf tengah-tengah antara surga neraka untuk sementara sebelum ada tempatnya, maka sudah selesai semua baru ditempatkan dalam surga juga insya-Allah. Ini konsepnya. Baru itulah konsep pada padang mahsyar yang khamsina alfi sanah, 50.000 tahun. Padang mahsyar saja khamsina alfi sanah, 50.000 tahun. Proses semuanya sebetulnya. Baru kita masuk surga khalidina fiha abada. Surga neraka ada berapa konsep? Orang kafir langsung surga. Orang beriman bagi dua. Beriman tanpa dosa, tak banyak dosa, langsung surga. Beriman ada dosa, masuk neraka dulu, baru masuk surga. Tengok. Bagi 3. Satu kafir, total surga. Beriman bagi 2. Beriman betul semuanya, lebih banyak amal baik daripada buruk, langsung surga. Beriman ada amal buruk ada sikit, masuk neraka sesuai dengan berapa banyak dosanya masing-masing. Setelah neraka selesai, baru masuk surga. Ya? Ini bagi orang beriman. Bagi orang kafir, langsung surga, langsung neraka, khalidina fiha abada. Maka tolong, jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya akan datang. Budaya liberal mengatakan semua orang agama apa saja masuk surga. Dan hari ini dalam konsep orang liberal mengatakan masuk surga itu syaratnya beriman dan beramal soleh. Ingat ya? Ingat, beriman beramal soleh. Kata Quran, amanu wa amilus solihat. Tapi hati-hati, bagi kita amanu billah, beriman kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nih. Amanu di Quran, walaupun tak ada kalimat Allah, maksudnya beriman kepada Allah. Tengok. Bagi orang liberal hari ini, masuk surga beriman dan beramal soleh. Siapa saja beriman dengan agamanya, maka dia masuk surga, kata orang liberal hari ini. Orang yang Nasrani beriman dengan Nasraninya, Yahudi beriman dengan Yahudinya, Tuhannya, Buddha beriman dengan Buddhanya, Hindu beriman dengan Tuhan. Maka kalau dia beriman, masuk surga, kata orang liberal hari ini. Hati-hati. Maka bagi orang liberal tak ada kafir. Tak ada orang kafir, semua orang beriman bagi orang liberal. Kita beriman hanya Allah.
Yang beriman kepada Allah yang jamin surga. Yang tak beriman kepada Allah tak mungkin jamin surga. Kenapa? Kerana surga milik Allah, bukan milik dia. Surga milik Allah, bukan milik mereka, tuan mereka. Maka mana mungkin Allah berikan masuk orang lain ke dalam surga milik dia sebetulnya. Kita saja yang beriman boleh masuk surga neraka gara-gara berdosa sebetulnya. Maka mana mungkin mereka langsung masuk surga tanpa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya, tak mungkin mereka masuk surga kalau tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Allah ego. Allah tidak ego. Allah miliknya sendiri. Mana mungkin akan bagi surga orang yang bukan orang dia. Ini adil Tuhan. Kalau Allah masukkan surga juga orang kafir yang beramal soleh, Allah tidak adil. Ingat dia. Kalau Allah masukkan juga surga orang tak beriman sama dia, tak sedangkan orang beriman masuk surga juga. Kalau ada orang beriman masuk neraka sebab dosa, di mana keadaan Allah? Ini bukan soal diskriminasi agama, bukan. Ini konsep. Ini konsep. Allah hanya masukkan surga orang beriman kepada dia. Kalau tak beriman, masuk tempat lain lah. Mungkin masuk surga. Memang masuk surga, tapi surga dia, bukan surga kita. Ingat ya. Oh, masuk surga, betul. Orang kafir masuk, Kristen masuk surga, surga dia. Yahudi masuk surga, surga dia. Hindu surga, surga dia. Surga dia, bukan surga kita. Kalau kita kata beriman masuk surga kita, sama dengan kita yang rugi. Karena kita beriman, ada kewajiban, ada amal, maka dapat surga yang tak sama dengan surga dia. Kalaupun sama, tak sama surga dia. Ada. Karena hari ini, satu agama, satu surga, satu ibadah sedang dikembangkan akan datang. Dan ini akan gerakan pluralisme agama. Pahaman pluralisme agama. Ingat, pluralisme agama bukan plurality agama. Kita mengakui plurality agama. Ada Yahudi, Nasrani, Buddha. Kita hormati semua agama. Kita mengakui semua agama. Kita menghormati semua agama. Tapi kita tidak mengatakan sama semua agama. Beda ya. Kita mengakui semua agama. Ada. Kita menghormati semua agama. Tak boleh kita mencaci agama lain. Tak boleh. Dan tapi kita tidak boleh mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, tak perlu ada keyakinan sama-sama. Kita mengakui keberadaan agama betul. Tapi jangan pengakuan adanya agama, penghormatan kepada agama yang lain, membuat kita mengatakan atau meyakini semua agama sama. Karena kalau semua agama sama, kita yang rugi. Dan itu bercanggah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting, konsep sangat penting, karena saya akan datang dalam beberapa tahun ini, akan terus, karena sedang dibuat di Dubai satu komplek, ada sinagog, ada gereja, ada masjid. Sekarang sedang dibuat Quran, satu Quran, ada Taurat, ada Injil, satu kitab yang sama. Jadi nanti kau nak baca tiga-tiganya. Kau nak sembahyang, tinggal pilih mana kau nak suka sembahyang di mana. Tinggal. Ini akan datang, gerakan akan datang. Nanti satu kuburan akan dibuat, satu masjid, one house untuk worship, satu akan dibuat. Ini rancangan akan datang tentang mengarahkan New Age Religion. New Age Religion, agama masa depan yang sedang dirancang oleh dunia untuk mengaburkan keyakinan umat Islam hari ini. Mungkin kita selesai, tak ada masalah. Tapi anak-anak muda akan datang, generasi akan tolong hati-hati. Kita hampir tak ada masalah. Tapi anak-anak kita, cucu kita, semoga mereka dapat terjaga daripada gerakan ini sebetulnya. Yang dengan semua agama sama, aku dah semua sama, tinggal pilih mana yang enak, bahaya. Tinggal pilih mana yang suka agama, bahaya sebetulnya. Itu yang mereka khawatir, kita khawatir. Jangan pilih, karena semua agama tak sama. Semua punya karakteristik, punya keistimewaan, dan bagi kita, inna dina indal Islam. Agama kita yakini yang benar hanya Islam, bukan agama lain. Adanya agama lain dengan diri yang masih yang terpulang. Tapi kita tak menyalah, kita tak kata itu benar. Tapi dia punya agama, kita akui, kita hormati, dan kita tidak memburuk-burukkan agamanya. Semua dengan dibilang yang masing-masing sebutnya lakum dinukum waliyadin. Allah anfa'una wa inna uluman tanfa'una laka haqqan yattiba'ah al-batila batil wa akhirina hasanah wa fil akhirati wa nar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.